Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMLI Channel. Dan video kali ini masih kolaborasi FMLI Channel dengan PT Intrax. Dan pada hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama salah seorang dari BUJT PT TJT Trans Jabar Tol. Dengan Pandang, betul ya Pak? Betul. Nah, apa kabar Pandang? Oh, sehat. Sehat, alhamdulillah Pandang ya. Di video kali ini, pemirsa semua, saya dengan Pandang akan mencoba untuk berbincang terkait dengan ruas jalan tol Bogor, Ciawi, Sukabumi yang telah beroperasi sampai dengan hari ini, ya. Seksi 2 ya Pak ya, kalau yang sudah beroperasi Pak ya, sampai dengan seksi 2. Dan kita akan coba bicara kemudahan akses apa saja nih yang sudah ada di setiap gerbang tolnya. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung saja tanyakan kepada Pandang. Pandang, Ya. nih kita berada di gerbang tol Caringin ya Pak? Caringin. Ini masuknya tol Bocimi seksi 1 atau seksi 2 Pak? Untuk gerbang tol Caringin ini masuk di seksi 1. Seksi 1 ya Pak ya? 1, ya. Seksi 1. Nah, ini mungkin banyak pemirsa yang belum tahu Pak terkait dengan Bocimi ini. Ada 3 gerbang tol kalau tidak salah Pak. Betul. Gerbang tol Ciawi Selatan, Caringin, sama Cigombong 1. Cigombong 1. Lalu yang terakhir di sebelah sana ada di Parung Kuda, Parung seksi Kuda 2, ya, ada seksi 2. Parung Kuda, ya. Parung Kuda. Nah, kalau untuk yang lokasi kita coba bahas satu-satu berarti Pak ya. Ya, oke. Ya, misalkan ini kita di gerbang tol Caringin Pak. Ini memudahkan akses mana saja Pak untuk wilayah Bogor atau Sukabumi mungkinkah? Untuk akses di gerbang tol Caringin, Ya. untuk saat ini namanya dengan pertumbuhan pabrik-pabrik, Pak. Pabrik-pabrik ya. Pabrik-pabrik. Jadi angkutan barang ke pabrik itu lebih cepat Pak dari Jakarta. Makanan minuman Pak? Makanan sama minuman. Mantap. Jadi akses dari Ciawi, khususnya dari Ciawi ke Caringin. Iya. Dari gerbang Caringin itu hanya membutuhkan waktu 10 menit, Pak. 10 menit. Jadi lebih cepat. Jadi untuk angkutan barang dari pabrik itu lebih cepat. Siap. Saya dulu ingat Pak, kebetulan dulunya saya kuliah di IPB Pak. Ya. Di Bogor. Jadi saya sering banget nih ke area sini nih. Dulu nih, zaman Bocimi belum beroperasi lah Pak ya. Betul. Seingat saya tuh jalan Ciawi itu kan penuh dengan mobil-mobil besar Pak ya. Betul. Itu mungkin pengangkut itu. Iya, sekarang udah nggak pada lewat situ lagi jadi semuanya udah lewat sini semua. lewat sini semua. Sini. Berarti juga untuk warga juga karena adanya akses ini jadinya warga juga yang lalu lintas di jalan apa sebutannya Pak? Jalan Ciawi ya? Iya, Ciawi ya. Jalan Ciawi juga jadi semakin lengang begitu ya Pak? Lengang. Jadi nggak ketemu mobil-mobil besar lagi gitu kan? Dan juga buat perusahaan jadinya jauh lebih cepat untuk pengantaran mau ke distribusi ke Jabodetabek kah atau betul. Jadi lebih cepat. Lebih cepat begitu Pak ya? Karena waktunya, jarak tempuhnya lebih cepat, 10 menit. Kedua, mengurangi kemacetan di jalan arteri. Wah mantap nih. Berarti ini Caringin Pak. Ada lagi Pak mungkin untuk yang di area Caringin selain makanan minuman? Apa mungkin di sini juga banyak seperti tempat outbound mungkin atau? Nah, untuk outbound ini sangat baik buat di daerah gerbang Caringin atau misalkan di wilayah Caringin itu outbound banyak dikunjungi sama orang dari Timur Tengah. Oh. Ada di sini misalkan ada Papalidan, karena ada Cisadane yang agak luas, airnya lumayan deras, Pak. Iya. Itu banyak diminati sama orang-orang dari Timur Tengah. Dari Timur Tengah, dari Eropa, maksudnya yang lokal pun banyak. Kalau di sini ada banyak lahan pertanian mungkin Pak untuk pengiriman hasil pertanian kalau di Caringin? Nah, untuk di pertanian di sini komoditasnya paling singkong ya. Oke. Jagung ya. seperti itulah. Iya.
Berarti ya ini itu untuk satu, kita baru bicara satu gerbang tol Pak ya. Iya, betul, Baru betul. Caringin nih. Betul, Caringin. Nah, gitu. Beralih ke Cigombong ya, Pak. kita beralih ke Nah, oke. Cigombong. Cigombong, Pak. Apa nih kalau di Cigombong yang akses-akses yang terbuka untuk setelah gerbang tol Cigombong ini Untuk dioperasikan? akses-akses Cigombong pun sama. Sama ya? Sama untuk transportasi Hmm. di wilayah Cigombong Ya, ada beberapa pabrik pabrik Iya, makanan iya. dan minuman makanan minuman. dan tekstil. Oh, ada tekstil. Ada tekstil. Jadi untuk distribusi Iya, iya. Hasilnya ya. hasilnya angkutan barang itu lebih cepat. Oke, itulah membuktikan bahwa adanya jalan tol itu bukan digunakan oleh cuma orang saja ya, Ya, tapi juga pengangkutan barang juga sangat dimanfaatkan. betul. Oh, baik. Itu di daerah Cigombong, Daerah Pak. Cigombong. Kalau boleh tahu, itu wilayah daerah masih Bogor kah atau Cigombong itu sebagian sudah masuk Sukabumi atau gimana, Pak? Nah, untuk Cigombong itu jadi perbatasan di Perbatasan tengah-tengah ya? antara Oh. Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Bogor. Oh, Tengah-tengah. perbatasan. Iya, gitu. Makanya saya pernah lihat kalau nggak salah di main road ada tulisannya, Pak ya. Jadi- Sukabumi coret. Nah, betul. Bogor coret. Nah, Itu betul. Perbatasan. Iya. Mungkin sebagian orang ada yang udah ngerti tuh Bogor coret, Sukabumi coret. Artinya kalau yang disebut Bogor coret, berarti kita sudah tidak lagi di wilayah Bogor. Betul. Kita sudah masuk ke wilayah Sukabumi. Tapi kalau dari arah sana sebaliknya, Sukabumi coret. Nah, artinya kita sudah tidak lagi di wilayah Sukabumi, masuk ke wilayah Bogor. Betul. Oke, siap. Jadi Cigombong ini berarti dia mempertemukan atau ya itu mempermudah wilayah dari Kabupaten Bogor dengan wilayah Sukabumi. Itu juga saya rasa arterinya jadi semakin lengang juga ya, Pak, Ya. dengan adanya Cigombong itu, Pak. Ya, untuk angkutan barang itu Ya. mempermudah, memang Mempercepat ya. Mempercepat karena ketika melewati arteri, apalagi di waktu-waktu tertentu itu, Iya. ketika keluar jam pabrik itu Oh, macet. Iya. Bisa sampai 2 sampai 3 jam. Oh, di sini tuh, Pak. Ya. Oh, berarti daerah memang Caringin atau Cigombong ketika bubaran pabrik, iya. itu bisa kemacetan 2 sampai 3 jam. Tapi Siap. setelah adanya tol Bocimi, gerbang tol Cigombong. itu dia lebih cepat. Oke, mantap, Pak. Nah, kayaknya kita ke yang terakhir atau ada yang lain, Pak? Yang sebelum kita ke gerbang tol terakhir Parung Kuda nih. Oke, silakan. Oh, oke. Berarti kita langsung ke Parung Kuda ya, Pak? Ya. Berarti tadi udah Cigombong juga udah disampaikan, ternyata banyak juga wilayah-wilayah yang kurang lebih terbuka, akses-akses untuk perusahaan dan segala macamnya. Betul. Nah, sekarang kalau ke Parung Kuda nih, Pak, yang kemarin juga kalau tidak salah di akhir September Ya, sudah dibuka kembali. betul. Nah, ini kalau pernah saya lihat viralnya itu, Pak, sebelum Parung Kuda dibuka, itu kan arteri itu, wah, macetnya minta ampun. Betul. Begitu dibuka, ternyata langsung macet yang di jalan arterinya hilang katanya. Betul. Nah, itu jadi Parung Kuda ini, gerbang tol Parung Kuda ini membuka akses apa saja, Pak, sebenarnya? Oke, dari sebelumnya seksi 1 Iya, kita Ciawi iya, Cigombong. iya. Ciawi Cigombong, yang seksi 2 Cigombong Parung Kuda. Parung Kuda. Sebelum dibukanya seksi 2 Iya. Cigombong Parung Kuda, masyarakat atau wisatawan yang mau mengarah ke Sukabumi, Iya. mengarah ke Sukabumi itu harus melewati Cigombong 1. Iya. Karena dengan merupakan Cigombong 1 ya, Cigombong 1 ketika keluar pas di weekend, Iya. kendaraan padat itu kemacetan di jalan arteri Oke. bisa 3 sampai 4 jam. Wah, mantap ya, Pak ya. 3 sampai 4 jam. Nah, makanya Setelah dibuka Cigombong Parung Kuda. Cigombong Parung Kuda hanya membutuhkan waktu 25 sampai 30 menit. Oh, dari Cigombong ke Parung Kuda Dari itu? Ciawi nih. Oh, dari Ciawi. Sampai ke Parung Kuda Oh, cuman 30 menit. Cuma 30 Awalnya bisa berjam-jam. sampai berjam-jam. Iya, bisa Sebelum dibuka tuh ya. sampai 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam. Wah, Karena luar titik biasa. kemacetan di jalan arteri itu Iya, banyak. iya, Kan betul, ada di betul. wilayah kan yang Betul, bertanggung jawab. betul. Setelah dibuka
Akses tol seksi 2 makin cepat makin lagi. cepat, waktu lebih efisien kan 30 sampai 35 menit. Benar. Nah, alhamdulillah sampai sekarang jalan arterinya itu lancar. Sampai hari ini, Pak. Sampai hari ini itu lancar. Kalau weekend juga termasuk lancar juga, Pak. Karena udah sampai ke Parung Kuda tadi. Gitu. Kalau boleh tahu, Pak, dari Ciawi ke Parung Kuda itu berapa kilometer, Pak? Nah, untuk Ciawi sampai Parung Kuda seksi 1 itu 12 kilo. 12 kilo. Ya sekitar 25 kilo. 25 kiloan ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 25 Jadi, kilo. Dengan adanya ruas tol yang sudah beroperasi ini, itu benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa sekali ya. Betul. Nah, jadi, dengan volume yang tinggi tadi, Pak, maksud saya, ini sejumlah orang ini memang orang yang tinggal di sini kerja bolak-balik ke Jabodetabek atau mungkin area lainnya, atau sebenarnya banyak juga pengantaran barang tadi. Kalau untuk yang di area Parung Kuda ya, Pak, kita bicara yang area Parung Kuda, karena tadi kita belum explore lebih lanjut. Nah, ini area apa aja yang terbuka dari Parung Kuda selain mempermudah tadi beberapa mungkin area weekend ya, weekend. Tapi di Parung Kuda itu masuknya apa, Pak? Wilayah mana? Kabupaten Sukabumi udah masuk Sukabumi ya? Udah masuk Sukabumi. Nah, itu mempermudah kemana aja dia, Pak? Nah, kalau untuk aksesnya itu. Parung Kuda itu pertama ke tempat wisata. Banyaknya tempat wisata ya. Tempat wisata. Tapi jangan dulu dibahas, Pak. Nanti kita wisata episode selanjutnya. Iya, episode selanjutnya. Iya. Itu kan ya pertama memang ke tempat banyak wisata. Oke. Selain itu, Pak? Selain itu kayak transportasi. Hasil pertanian ya? Ya, pertama hasil pertanian juga. Transportasi. Kedua transportasi dari Sukabumi sampai misalkan yang ke Jakarta kayak travel itu. Oh, banyak, Pak? Banyak, Pak. Sekarang udah masuk banyak. Nah, itu jadi artinya masyarakat Sukabumi dan wilayahnya dengan menggunakan travel itu lebih cepat lah. Lebih cepat ya. Iya. Siap. Jadi sekarang itu jadi terjangkau lah gitu ya. Tapi kalau bis-bis besar ada, Pak? Ada. Bis besar banyak juga. Bis besar itu trayeknya dari bandara sampai Sukabumi itu ada. Oh, udah ada sekarang. Jadi bandara Sukabumi udah ada tuh, pemirsa ya. Bandara Sukabumi. Terus apalagi, Pak, yang bis-bis yang sudah banyak melintas menggunakan? Bis-bis itu yang dari Bandung, Cianjur, Sukabumi, Jakarta. Lewat sini, Pak? Lewat sini sekarang. Jadi ada trayek-trayek sekarang setelah dibukanya Parung Kuda. Saya udah melihat beberapa bis gitu. Betul. Umum bis itu yang dari Bandung, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Jakarta. Tapi mereka melewati sini, melewati Tol Bocimi. Iya. Menarik sekali. Jadi memang angkutan massal ada, ya Pak? Angkutan. Kemarin saya sempat lihat tuh, Pak, di beberapa jalur Parung Kuda banyak mobil-mobil pickup yang full terisi oleh hasil tani, Pak. Betul. Kayak kol, sayur kol, pisang. Betul. Banyak banget berarti di situ ya. Apa lahan pertanian semua jangan-jangan? Jadi lahan pertanian tersebut itu satu dari wilayah Sukabumi. Sukabumi banyak Sukabumi. Ya? Kedua dari Cianjur. Cianjur juga? Cianjur juga lewat masuk sini. Cianjur apa, Pak? Cianjur Selatan? Cianjur Selatan. Oh, Cianjur Selatan ya. Cianjur Selatan itu kayak pertanian itu banyak. Iya. Terus di Sukabumi pun banyak. Iya. Sukabumi mungkin dari pertanian sama perikanan. Siap. Karena dekat dengan pelabuhan. Siap. Nah, jadi saya pernah ngobrol lah. Iya. Membawa sayuran. Siap. Membawa sayuran. Siap. Dia biasanya sebelum tol dibuka nih dari Parung Kuda sampai Ciawi itu hanya bisa bawa satu kali perjalanan. Satu trip ya sini ya. Satu trip. Nah, satu trip itu dia memang kalau untuk sayuran membutuhkan waktu yang efisien karena supaya nggak busuk ya, Pak. Betul. Jadi karena takutnya datang ke pasar dia busuk dibuang. Iya. Sekarang bisa berapa trip, Pak? Nah, sekarang bisa bisa 2 trip. 2, Pak? Bisa 2 trip sekarang. Berarti kan dalam arti 2 trip ini waktunya lebih cepat. Iya, benar. Jadi mungkin dia yang mau kirim ke pasar induk dia tinggal masuk sini. Betul. Harusnya bahkan jangan-jangan bisa lebih dari 2 trip ya, Pak, kalau memang hasilnya banyak. Nah, itu. Jadi kan dia dari sini aja. Kalau tadi Bapak bilang dari Parung Kuda sampai Ciawi sekitar 30 menit. Dari ke Jakarta ke beberapa pasar yang anggaplah yang di Jabodetabek ya kan. Betul.
itu harusnya hitungan jam sudah sampai lokasi. Betul. Kecuali kalau memang mereka pengiriman ke luar Jabodetabek ya, misalkan mungkin ke Bandung kah atau ke yang lain, mungkin dia butuh waktu yang lebih lama. Betul. Tapi dengan adanya tol ini kan mempercepat barang itu, Pak ya. Dan juga tadi poinnya adalah jadinya yang harusnya kayak barang-barang yang mudah busuk tadi, dengan cepat sampai jadi tidak ada merusak ya. Nilai plusnya. Nilai plusnya itu kan. Dan perekonomian dari wilayah Sukabumi, Cianjur dengan ada transportasi transportasi lebih cepat waktunya. Betul. Artinya pun mereka harusnya kalau dari sisi pengusaha pun ya, baik pengusaha besar ataupun pengusaha kecil, petani atau segala macamnya, mereka pasti juga akan menghitung kan. Betul. Jadi dengan biaya yang dikeluarkan masuk tol dari apa yang mereka dapatkan juga dari hasil yang dapat, masih masuk ya Pak. Wah, luar biasa sekali. Inilah salah satu nilai manfaat yang ada sampai saat ini dirasakan oleh masyarakat dari tol Bocimi ini, Pak. Ya, betul. Wah, itu parung kuda. Wah, makanya saya bilang kok bisa seviral itu gitu kan. Kalau saya kan kebetulan tinggal di Depok, Pak. Oh ya. Pandang. Jadi saya cuma bisa lihat berita-beritanya aja nih. Saya bilang, wah ini tol Bocimi viral banget nih waktu pas kemarin begitu buka macet hilang katanya. Wah, saya bilang hebat bener nih Bocimi nih, saya bilang bisa menghilangkan macet seketika gitu kan. Katanya sampai berjam-jam di arteri itu langsung tidak ada lagi. Bener Pak, sampai hari ini nggak ada lagi di nggak ada. Di weekend nggak ada Pak? Nggak ada di weekend. Nggak ada di weekend. Bisa begitu ya Pak ya? Itu karena mereka mungkin udah puluhan tahun jenuh dengan kemacetan. Iya. Jenuh dengan kemacetan, dengan adanya tol Bocimi. Ya tadi, misalkan waktu saya harus mencapai Sukabumi. Iya. 3 sampai 4 jam. Tapi dengan betul. tolnya Bocimi itu kita baru bicara dari tol Bocimi yang baru beroperasi Pak ya. Sampai seksi 2, sampai Parung Kuda. Iya, nanti ini bocoran juga buat pemirsa semua ya. Nanti kita juga akan bahas dengan Pandang terkait dengan seksi 3-nya ya Pak. Betul. Nah, itu kira-kira potensi ini aja yang baru dibuka sampai Parung Kuda sudah mempermudah akses ke 2 wilayah. Sukabumi dan Cianjur Selatan. Wah, luar biasa sekali itu. Jadi memang Bocimi ini bisa kita lihatlah secara ukuran nilai manfaatnya gitu Pak ya. Betul. Pak, ini juga saya ingin tanya nih, ini karena banyak juga titipan dari pemirsa nih Pak. Ini kan yang sudah beroperasi sudah jelas, tapi kebetulan itu yang dari ruas Bogor, itu kan ada juga rencana yang disebut dengan ruas tol Bogor, Dramaga, Caringin. Nah, itu bener Pak, nanti nyambungnya ke Bocimi Pak? Ya mudah-mudahan Pak. Oh. Ya mudah-mudahan, karena itu mempermudah akses banyak lagi dong berarti nanti ke depannya Pak ya? Wah, berarti itu masih dalam kajian pemerintah. Betul. Tapi bener ujungnya itu di Caringin katanya Pak, di sini nih, di tempat kita sedang berbicara. Untuk informasi awal memang seperti itu. Memang seperti itu, cuman dari kami hanya pengelola. Iya. Nah, belum tahu lah ya. Belum tahu karena memang pengembangan dari BPJT ya. Pengembangan kan dari pemerintah. Betul. Wah, baik Mandang, itu menarik sekali ya. Jadi semua yang telah disampaikan mudah-mudahan bisa buat pemirsa semua yang mau datang ke Tol Bocimi memanfaatkan berbagai nilai manfaat yang ada di gerbang tol Caringin, Cigombong ataupun di Parung Kuda. Ya. Pemirsa semua, itulah perbincangan saya dengan Pak Andang dari TJT. Dan jangan lupa untuk terus memantau Instagram dari Intrax karena kita akan ada kuis ya yang disampaikan di sana. Dan terus kita akan juga masih ada perbincangan dengan TJT terkait dengan seputar tol Bocimi lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.